Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Komisi 9 DPR mempertanyakan perihal dana operasional BPJS Kesehatan yang digunakan ini dinilai tidak efisien, Kang. Jadi DPR ini meminta agar BPJS Kesehatan melakukan penghematan. BPJS Kesehatan ini dana operasionalnya itu mencapai 4 triliun lebih. Ini rinciannya, Kang, ya. Oke. Merujuk rencana kerja anggaran tahun 2019, BPJS Kesehatan ini menganggarkan beban insentif pada direksi sebesar 32,88 miliar. Wow. Nah, kalau dibagi ke 8 anggota direksi nih, Kang, maka tiap anggota direksi itu mendapat insentif 4,11 miliar per orang. 4,11 miliar. Luar biasa. Itu ada ininya. Per tahun itu. Per tahun. Nah, kalau dihitung per bulan, seluruh direksi ini menikmati 342,56 juta per bulan. Itu sih jauh lebih besar dibanding gaji direkturnya ACT. ACT kan kemarin digoreng oleh banyak pihak gitu, Ya. sebagai gaji yang tidak masuk akal. Katanya berapa? 250 juta. Tertinggi. Padahal kalau ACT sistemnya bukan gaji tetap, tapi gaji mengikuti pendapatan. Nah, bahkan sampai sekarang katanya sudah di bawah 100 juta. Ya itulah saya kira garangnya para buzzer ya, ketika di satu sisi ada orang yang teridentifikasi sebagai kubunya umat muslim, kemudian itu digoreng-goreng dengan sampai gosong. Tapi ini yang jelas-jelas institusi pemerintah, yang kondisi pemerintah kita hari ini sedang begitu terpuruk, di mana para rakyat semuanya harus mengecangkan ikat pinggang. Ini luar biasa, 340 juta gajinya per bulan. Insentif ya? Iya, insentif. Belum lagi ketika bicara soal Dewan Pengawas. Oh, ada lagi itu ya? Ada lagi, Kang. Oke. Jadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu 211,14 juta per bulan. Luar biasa. Sementara saya sendiri, kalau bicara soal kualitas layanan BPJS Kesehatan, nggak usah udah terdaftar lah. Lagi daftarnya aja susahnya minta ampun. Antriannya panjang, mengular sampai di luar. Apalagi sekarang setelah pandemi itu kan nggak boleh ada kerumunan, sehingga Ya. kan didorong keluar. Itu jadi seperti orang yang lagi antri apa gitu, antri sembako. Ya, saya kira miris ya bahwa DPR sekarang mempertanyakan. Tetap kita syukuri walaupun kita sudah keluar-keluar dari tahun-tahun lalu. Ya. Ini kondisi negeri ini sedang seperti ini, harusnya kan ada pengencangan gitu, pengetatan. Sangat tidak efisien gitu. Nah, sekarang kita lihat DPR sudah mulai bergerak ya, syukur alhamdulillah ya, tetap kita harus syukuri. Mudah-mudahan tidak basa-basi saja ini para anggota DPR, tapi betul-betul memperjuangkan ini. Mudah-mudahan BPJS sebagai sebuah institusi yang sangat diperlukan oleh rakyat kita hari ini maulah mendengar ya. Nggak usah tutup mata, nggak usah tutup telinga dengan kenyataan yang ada di bawah. Empatik Anda cukup tunjukkan dengan kerelaan Anda mengurangi gaji lah. Saya kira minimal begitu. Iya, ini ironis sekali di saat rakyat kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, ya. Satu sisi itu seperti itu di rakyat, satu sisi lagi di para petinggi menerima rupiah yang sangat besar. Ya. Dengan 100 juta juga udah alhamdulillah mungkin harusnya ya. Ini hampir 300 juta. Ya nanti barangkali dijawab, oh kebutuhan kami kan berbeda, wah kami kan harus ke sana ke sini. Biasalah cari pembenaran, tapi sudahlah, nggak perlu. Hari ini saya kira rakyat sudah semakin pintar, tidak perlu lagi terus mencari pembenaran. Lihat saja realita yang ada di bawah, sesuaikan dengan apa yang terjadi pada kondisi rakyat kita. Iya. Nah, ini ketika kita bicara soal efisiensi anggaran operasional BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kualitas layanan, Kang, ke rakyat. Itu kan seperti langit dan bumi kalau menurut saya ya. Jadi yang mengalami langsung kan? Yang mengalami langsung. Artinya harusnya sih bisa langsung dipangkas itu operasional untuk efisiensi tadi, Kang. Kan sebetulnya ada opsi lain. Oke, itu tidak dipangkas, tapi kualitasnya jauh ditingkatkan. Nah ini kan enggak gitu, kualitas enggak ditingkatkan. Nggak tahu nih, hari ini dengan kebijakan baru katanya dihilangkan kelas. Apakah itu akan
menjadi titik temu yang baru adanya kesetaraan yang diberikan oleh semua rumah sakit, baik kelas 1, 2, 3 yang sudah tidak ada itu menjadi lebih sama gitu. Tapi kan sama juga ini menjadi pertanyaan, samanya sama bagusnya atau jadi sama jeleknya. Nah ini yang harus kita cek juga ini. Ya ini apalagi kita dihadapkan Indonesia ini menurut pengamat ya Kang ya. Okay. Jadi menurut pengamat ini kan sekarang nilai tukar rupiah mulai melemah nih. Ya. Per 6 Juli saja itu tercatat rupiah itu merosot ke level 15.023 rupiah per dolar. Sudah itu angka psikologis itu sudah betul mengerikan. Nah, otomatis dengan melemahnya rupiah ini kemungkinan besar akan berpengaruh ke resesi kan. Ya. Nah, kita melihat bahwa harusnya ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini gitu, Kang. Betul. Misalkan tadi kalau kaitannya dengan BPJS Kesehatan berarti kan harus ada efisiensi atau upaya-upaya lain lah yang bisa mengatasi masalah ini. Yang lucu adalah ketika kabar-kabar yang kita dengar sebelumnya bahwa impor-impor ini mulai dibuka lagi gitu. Kalau benar nih, mudah-mudahan juga salah ini informasi yang kita dapat. Impor-impor dibuka, kemudian sekarang harga nilai tukar rupiah turun. Kan makin berat juga itu impor. Kalau mau kan ketika posisi rupiah melemah, justru yang digenjot adalah ekspor. Agar uang kembali masuk ke negeri ini. Nah, tapi tetap kembali kalau kita mengingat kejadian 98, sedetik-detik saat rezim Soeharto jatuh, itu kan juga kondisinya sama, Kang. Iya. Nilai tukar rupiah tuh luar biasa, turun drastis gitu. Nah ini kita belum drastis, tapi kok melihat hari per hari kok terus melemah. Harga garam impor juga itu. Impor juga, walaupun lautan kita begitu luas, lebih luas dari daratan. Mie instan, yang makanan kita hari-hari itu kan gandumnya dari Rusia, Ukraina gitu. Tapi kan nggak masalah kan. Kenapa tuh? Walaupun terjadi ini dikhawatirkan ya, was-was terjadi krisis ekonomi, nggak masalah kan. Kenapa tuh? Untuk para petinggi kan gajinya udah 300 juta lebih. Ya itulah makanya para pejabat akan sulit berempati kalau dia tidak mengalami langsung. Nah, bagaimana cara mengalami langsungnya? Itu tadi, kurangi gajinya setengahnya atau bahkan 2/3-nya lah potong itu, sisain 1/3. Mungkin di situ dia mulai merasa, oh iya saya juga terkena dampak, oh iya saya harus berpikir jauh lebih keras gitu kan. Ya kalau seperti ini kan sulit, kehidupan repot, enggak gitu, saya nyaman-nyaman aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.